Salam sejahtera Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara sekalian. Saya Dr. Teguh Tajeb, spesialis penyakit dalam, penyakit ginjal, dan intensivis dari Lancet International Hospital di distrik Pingchen, Kota Taoyuan, sekitar 20 menit berkendaraan dari Bandara Internasional Taoyuan. Rumah sakit Lancet International Hospital merupakan rumah sakit pendidikan yang berjumlah tempat tidur sekitar 630, termasuk 80 tempat tidur untuk hemodialisis. Saat ini kami melayani lebih dari 100 pasien peritoneal dialisis dan merupakan salah satu rumah sakit dengan rasio peritoneal dialisis yang paling tinggi di Taiwan. Saya akan memperkenalkan salah satu terapi pengganti ginjal pada pasien dengan gagal ginjal kronis, yaitu peritoneal dialisis. Pada gagal ginjal kronis terjadi gangguan fungsi ginjal di mana ginjal tidak sanggup membuang sampah metabolisme maupun cairan yang berlebihan, sehingga menimbulkan gejala-gejala seperti uremia dan edema paru. Terapi pengganti ginjal bertujuan utama untuk mengatasi uremi dan cairan yang berlebihan. Ada 3 pilihan terapi pengganti ginjal. Yang pertama, transplantasi ginjal, yang merupakan pilihan terapi yang terbaik. Masalahnya, donor ginjal sangat sedikit. Selain itu, hanya dapat dilakukan di pusat transplantasi dan memerlukan obat supresi imun seumur hidup. Sehingga, hanya sebagian kecil pasien gagal ginjal kronis yang berkesempatan mendapat terapi transplantasi ginjal. Yang kedua, hemodialisa atau cuci darah. Dan yang ketiga, peritoneal dialisa. Hemodialisa hanya dapat dilakukan di klinik atau rumah sakit yang mempunyai fasilitas mesin hemodialisa. Selain itu, hanya dilaksanakan oleh tenaga profesional dengan menusukkan 2 jarum ke dalam pembuluh darah dan keseluruhan proses berlangsung sekitar 3-5 jam per sesi terapi, 2-3 kali seminggu. Ini merupakan kendala bagi daerah yang kekurangan fasilitas hemodialisa ataupun tempat tinggal yang jauh dari fasilitas hemodialisa, seperti di Indonesia. Peritoneal dialisa dapat menjadi pilihan utama terapi pengganti ginjal pada pasien yang tinggal jauh dari fasilitas hemodialisa atau daerah yang berkekurangan fasilitas hemodialisa seperti di kota-kota kecil di Indonesia. Karena peritoneal dialisa dapat dilakukan secara mandiri di rumah ataupun di mana saja, kapan saja, sesuai dengan jadwal yang ditentukan sendiri, tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari dan dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan hemodialisa. Ada 2 jenis terapi peritoneal dialisa, yaitu CAPD, peritoneal dialisa mandiri berkesinambungan, dan APD, peritoneal dialisis otomatis. CAPD atau peritoneal dialisis mandiri berkesinambungan dilakukan secara manual setiap hari dengan memasukkan cairan dialisis ke dalam rongga perut melalui kateter yang sudah diimplantasi ke dalam rongga peritoneum sebelumnya. Kemudian dikeluarkan setelah sekitar 4 jam. Ini dilakukan sehari 3-4 kali. Waktu yang diperlukan sekitar 20 menit per sesi terapi. Sedangkan APD, peritoneal dialisa otomatis, dilakukan di rumah sehari sekali saja, pada malam hari sewaktu tidur dengan memakai mesin khusus secara otomatis. Data-data terapi dapat dikirim secara otomatis melalui internet ke pusat dialisis atau dokter ataupun paramedis untuk memudahkan pemantauan terapi dan penyesuaian dosis. Selain itu, Lancet International Hospital juga melayani konsultasi jarak jauh secara online melalui telemedicine. Kami merupakan rumah sakit di Taiwan Utara yang pertama disetujui oleh otoritas Taiwan untuk pelayanan telemedicine. Sejak Oktober 2020, kami telah menuntaskan lebih dari 600 kasus dengan konsultasi melalui telemedicine. Demikian sekilas info mengenai terapi pengganti ginjal, peritoneal dialisis, dan telemedicine. Semoga bermanfaat bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara sekalian. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi saya di Lancet International Hospital, bagian nefrologi atau ICU. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sejahtera.